Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 13 kelas A, jurusan Farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai materi penggolongan obat. Adapun anggota kelompok kami yaitu Nur Maulidia Melani dengan NIM 099, Andi Rizka Amalia dengan NIM 021, dan Puput Indriani dengan NIM 013. Adapun pokok-pokok materi yang akan dibahas pada video kali ini yaitu penggolongan obat berdasarkan efek yang ditimbulkan, penggolongan obat berdasarkan daya kerja, penggolongan obat berdasarkan asalnya, dan penggolongan obat tradisional. Yang pertama adalah penggolongan obat berdasarkan efek yang ditimbulkan. Penggolongan obat berdasarkan efek yang ditimbulkan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sistemik. Sistemik yaitu obat yang masuk ke dalam peredaran darah. Rute pemberian obat pada efek sistemik meliputi rute oral, sublingual, bukal, injeksi, implantasi, subkutan, dan rektal. Contoh obatnya yaitu paracetamol sirup dan tablet amoksisilin. Penggolongan obat yang kedua adalah efek lokal. Lokal adalah obat atau zat aktif yang hanya berefek atau menyebar atau mempengaruhi bagian tertentu tempat obat tersebut berada, seperti pada hidung, mata, atau kulit. Contoh obatnya yaitu salep gentamisin, gel, dan tetes mata. Selanjutnya adalah penggolongan obat berdasarkan daya kerjanya. Penggolongan obat berdasarkan daya kerjanya dibagi menjadi dua, yaitu farmakodinamik dan kemoterapi. Farmakodinamik adalah obat-obat yang bekerja mempengaruhi fisiologis tubuh, contohnya hormon dan vitamin. Yang kedua yaitu kemoterapi. Kemoterapi adalah obat-obatan yang bekerja secara kimia untuk membasmi parasit atau bibit penyakit, mempunyai daya kerja kombinasi. Contoh obatnya yaitu antimetabolit, contohnya methotrexate, agen interaktif DNA, contohnya cisplatin. Selanjutnya adalah penggolongan obat berdasarkan asalnya. Penggolongan obat berdasarkan asalnya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah alamiah. Alamiah adalah obat-obatan yang berasal dari alam, misalkan dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Contoh obatnya adalah obat antibiotik yang bisa berasal dari jamur dan kolagen yang bisa berasal dari hewan. Yang kedua adalah sintetik. Sintetik adalah obat yang diperoleh dengan melakukan reaksi-reaksi kimia. Contohnya adalah minyak gandapura yang dihasilkan dengan mereaksikan metanol dan asam salisilat. Yang terakhir adalah penggolongan obat tradisional. Obat tradisional yang pertama adalah jamu. Jamu adalah obat tradisional Indonesia yang dibuat dari ramuan menggunakan bahan-bahan alami. Selain tertulis jamu, di kemasan produk tertera logo berupa ranting daun berwarna hijau dalam lingkaran seperti yang tertera pada gambar di samping. Contoh dari jamu ini yaitu Curcuma centrorhiza. Selanjutnya adalah obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya telah distandarisasi. Logo berupa jari-jari daun sebanyak 3 pasang terletak dalam lingkaran berwarna hijau serta tulisan obat herbal terstandar pada bagian bawah logo seperti yang tertera pada gambar di samping. Kemudian logo tersebut ditempatkan pada bagian atas sebelah kiri dari wadah atau pembungkus atau brosur. Contoh dari obat herbal terstandar adalah antangin dan diabet. Selanjutnya adalah fitofarmaka. Fitofarmaka adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik. Bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Logo berupa jari-jari daun yang kemudian membentuk bintang terletak dalam lingkaran berwarna hijau serta tulisan fitofarmaka pada bagian bawahnya. Contoh obat dari fitofarmaka yaitu Stimuno dan Tensigar.
Pada obat tradisional juga terdapat 4 jenis lainnya. Yang pertama adalah sediaan galenik. Sediaan galenik adalah hasil ekstraksi simplicia yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau hewan. Yang kedua, obat tradisional dalam negeri. Obat tradisional dalam negeri adalah obat tradisional yang dibuat dan dikemas oleh industri di dalam negeri, meliputi obat tradisional tanpa lisensi, obat tradisional lisensi, dan obat tradisional kontrak. Yang ketiga adalah obat tradisional lisensi. Obat tradisional lisensi adalah obat tradisional yang dibuat di Indonesia atas dasar lisensi. Yang terakhir adalah obat tradisional kontrak. Obat tradisional kontrak terdiri dari obat herbal terstandar kontrak dan fitofarmaka kontrak. Obat tradisional kontrak merupakan produk yang pembuatannya dilimpahkan kepada industri obat tradisional lain atau industri farmasi berdasarkan kontrak. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 13 kelas A. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.